أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, yang singkat ini, saya ingin mengajak dan menyampaikan 2 poin di dalam kesempatan yang singkat ini. Yang pertama tentang puasa dan takwa. Bagaimana kita ketahui bahwa tujuan utama disyariatkan puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah secara global yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Terus kemudian dalam hal ini cara untuk menuju takwa adalah dengan berpuasa. Berpuasa as-shaum secara lafaz artinya imsak, yaitu menahan diri. Ada kaitan yang erat sekali orang supaya tidak maksiat kepada Allah, tidak melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, tidak melakukan pekerjaan yang mungkar. Itu dengan cara menahan dirinya. Menahan diantaranya emosi, menahan obsesi, menahan tamak, menahan nafsunya, menahan nafsu syahwatnya, dan menahan. Sehingga orang yang berpuasa dengan kewajiban menahan diri, tidak makan dan minum, tidak jima bagi yang sudah keluarga, dan larangan yang lain, menahan dirinya, sehingga dengan terbiasa menjalankan atau menahan diri dari yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jangka tertentu dari subuh sampai maghrib selama 1 bulan, maka diharapkan nanti juga setelah puasa atau ketika puasa juga meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tarbiyah Ramadaniyah ini adalah tarbiyah sanawiyah, yaitu mentarbiyah nafsu jiwa selama 1 tahun. Sehingga antara 1 tahun setelah kita Ramadan ini, kemudian tahun berikutnya ketemu Ramadan lagi ini, yang akan datang itu adalah sebagai membentuk, membiasakan, sehingga dalam 1 tahun itu orang terbiasa dengan menahan diri yang dihalalkan oleh Allah, maka kemudian bisa menahan diri dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia betul-betul berkualitas puasanya, akan berpengaruh kepada sudah mengambil separuh dari takwa, yaitu menahan diri, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan begini, barang siapa yang di antara kalian puasa, fala yarfuz, supaya tidak melakukan berupa telinganya, pandangannya, terus kemudian juga aktivitasnya tidak melakukan hal yang bersifat porno atau asusila. Wala yarfud wala yaskhab, dan jangan teriak-teriak yang tidak ada gunanya. Sehingga puasa itu tidak hanya pada tidak makan, tidak minum, tapi juga telinganya berpuasa, mulutnya juga berpuasa, nafsu jiwanya juga berpuasa,
wala yajhal, dan jangan berperilaku sebagai orang bodoh. Ya, dalam Al-Qur'an sebutkan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apa sama orang yang tahu, mempunyai ilmu, yang pernah ngaji atau aktif ngaji dengan orang-orang yang tidak pernah ngaji, tidak melakukan belajar agama. Nah, ini sehingga wala yajhal, dan jangan berperilaku seperti orang-orang yang jahilin atau bodoh. Kemudian bahkan ketika ditekan, dizolimi, itu jawabannya apa? Ketika dibully dengan kata-kata, dibully dengan fisik, supaya tidak melayani. Wa in syatamahu aw qatalahu ahadun falyaqul inni shaimun, inni shaimun. Ketika digojlok, ya, dengan gojlokan yang melebihi batas, atau difitnah, atau diisukan dengan yang tidak benar, bahkan dizolimi dengan fisik, supaya diprovokasi, katakanlah, jawabanlah, maaf saya sedang puasa. Masih juga diserang, maaf saya sedang puasa. Kemudian ditinggalkan. Apabila dia diumpat atau dizolimi, katakanlah saya sedang puasa, saya tidak akan melayani fitnah atau melayani provokasi dan sebagainya. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala ciri orang yang bertakwa. Ya, rujukannya dalam surat Al-Baqarah, ayat awal Al-Baqarah itu, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapa orang yang muttaqin itu? Yang pertama tadi sudah saya sebutkan di dalam surat Al-Baqarah tadi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian di sini, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang bertakwa itu orang yang dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit itu tetap bersedekah. Bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang selanjutnya, wal kadhiminal ghaidha, menahan diri dari emosi. Terus kemudian wal afina 'anin nas, pemaaf pada sesamanya. Nah, ini kalau kita jalani, kita mudah memaafkan, mudah bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, kemudian tidak mudah emosi atau menahan emosinya, maka bisa mendorong, membentuk jiwa kita selama 1 bulan ini, dan diharapkannya bulan-bulan berikutnya kita bisa menahan diri hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, pertama begini. Rujukan dari takwa itu adalah dalam surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran ini tadi. Terus kemudian ada untuk mengintrospeksi sejauh mana puasa kita. Pertama begini, takwa itu punya 3 dimensi. Pertama, dimensi spiritual ansih. Kemudian dimensi spiritual sosial. Yang ketiga, dimensi sosial spiritual. Jadi begini, dalam ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi, itu dimensinya spiritual. Diformulasikan, dirangkum dalam rukun iman. Rukun iman 1 sampai 6 itu semuanya ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, iman kepada Allah, malaikat Allah, para rasul Allah, kitab-kitab Allah, yaumul qiyamah, qada dan qadar, itu semua itu ghaib. Nah, ini dimensi spiritual dan harus dimiliki oleh seorang mukmin. Nah, yang kedua adalah dimensi spiritual sosial. Wa yuqimunas shalah, diwakili dengan ayat wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang setelah iman kemudian menjalankan sholat. Nah, sholat itu kita lihat itu ada dimensi spiritualnya, ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, ya, amaliyahnya seperti itu dari takbir sampai salam. Terus kemudian ada dimensi sosialnya juga. Coba sistem dalam jamaah, sholat jamaah itu. Ada imam, ada makmum.
Itu kan dalam sosial juga gitu. Ada dalam satu negara, ada presiden, ada rakyatnya, ada raja, ada rakyatnya. Di situ terjadilah aspek sosial. Seorang pemimpin dia berhak untuk ditaati dan wajib ditaati selagi dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini di sini. Terus kemudian haknya pemimpin harus ditaati. Demikian haknya warga atau penduduk adalah dilayani dan mendapatkan keadilan, mendapatkan kesetaraan dan sebagainya. Nah, ini kan mengajarkan dimensi sosial, spiritual dan sosial dalam alladzina yuqimunas shalah. Yang terakhir, dimensi sosial dan spiritual yaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu menyedekahkan sebagian rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sedekah itu yang nampak itu manfaatnya kepada sosial, pada sama manusia. Manfaatnya kepada Allah dapat pahala. Dimensi spiritualnya. Tetapi di sini yang paling nampak menonjol di sini adalah orang-orang wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang-orang yang menyedekahkan hartanya, sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat ya misalnya dalam surat Al-Baqarah tadi, dalam surat Al-Imran tadi disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mana sisi kita, sisi yang spiritual toh yang kurang atau sisi spiritual sosialnya tadi, ada yang sisi sosial spiritual ini. Misalnya dalam hal iman kita, apakah kita ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah total? Baik, dalam rukun iman itu kita lihat diri sendiri. Di antaranya begini, ada orang saya begini, Ustaz, saya itu kerja di tempat yang haram, terus terang membuat yang haram, tapi saya sama sekali tidak terlibat makan minum yang diproduksi berupa haram tersebut. Bagaimana? Ya, ini ada orang-orang yang tercampur pekerjaan, ada haram yang haram dan ada yang halal. Nah, kalau kita misalnya mempunyai pemimpin dalam kerjaan yang halal aja, memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip agama, tetapi mengikat, dia terikat dengan oleh keimanan, maka itulah ujiannya. Sejauh mana kita ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah tunduk di bawah perintah dari pimpinan tersebut atau tidak? Nah, ini ujian kepada kita. Ketergantungan kepada Allah kita sejauh mana? Ada orang kerja yang di situ ada unsur ribanya sangat besar, tapi dia tidak terlibat dan riba. Nah, seperti ini. Nah, dan sebagainya. Itu adalah menguji pada diri kita. Ini aspek spiritualnya. Aspek sosialnya, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana dan sebagainya. Kemudian aspek spiritualnya begini, misalnya kita di jalanan ini sekarang kan banyak orang yang mengatur jalan, jalan seperti itu. Dulu sebenarnya begini, kenapa sih nggak usah diatur gini kan, sudah bisa ngatur sendiri lah, nggak usah ada. Ternyata di balik itu ternyata banyak pengangguran, banyak orang-orang miskin nggak mulai pekerjaan. Awalnya saya begitu, ternyata mereka nggak punya penghasilan, nggak punya pekerjaan sebagainya. Nah, kita kadang juga terbatas, nggak punya uang, nggak punya, tapi kita lah punya 2.000 atau 3.000 kita berikan. Nah, walaupun kita dalam keadaan sempit, keadaan tidak lapang, tidak akan berkurang harta kita disebabkan sedekah. Mana qasamalun min shadaqatin. Nah, inilah dari sisi tiga dimensi ini, mari kita introspeksi sisi mana yang kita kekurangan, mari kita perbaiki. Baiklah, demikian apa yang saya sampaikan. Maaf kalau terlalu panjang. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.